Selamat malam, saya Febri kembali ke sesi 5. Kali ini kita melanjutkan sedikit membahas mengenai Firebase ya, koneksi dari ESP8266 ke Firebase, di mana kita akan berkirim dan menerima data, termasuk kita akan melakukan control LED ke built-in LED di ESP8266, yaitu GPIO2. Nah, secara umum nanti konten kali ini akan ada 5 tahapan. Yang pertama adalah bagaimana kita memulai instalasi daripada ESP8266, library Firebase dan Arduino JSON. Kemudian yang kedua adalah kita coba create project Firebase real-time database. Kemudian kita ambil kode example dari library yang sudah kita masukkan, kita sudah setting. Kemudian kita masukkan programnya, termasuk di sini adalah host, kemudian outdoor, wifi ID. Kemudian kita coba upload file. Kemudian selanjutnya adalah karena library ini cukup lama, sehingga kita perlu melakukan update terhadap file Firebase HTTP client dengan fingerprint yang baru menggunakan akses berbasis web agar kita dapat berkomunikasi dengan Firebase. Nah, kita perlu update ini. Kemudian yang keempat, kita coba add beberapa sintaks mengenai LED control. Kita refer ke website Circuit Digest, dan terakhir kita tes. Ini adalah serangkaian daripada agenda malam ini. Baik, yang pertama adalah kita akan menjelaskan mengenai Arduino ya, dengan Firebase-nya. Yang diperlukan yang pertama jelas ESP8266. Cukup banyak modelnya. Saya menggunakan kali ini Wemos D1 revisi 1. Yang dibutuhkan cukup LED, built-in LED saja cukup. Jadi tidak perlu seperti yang digambar ya. Kita cukup built-in LED. Yang pertama adalah kita tentunya menginstal ID. Kemudian 8266 board to Arduino ID. Kita langsung saja ya praktekkan apa yang ada di kiri, petunjuk di website ke Arduino IDE. Jadi kita pastikan preferensi kita masukkan alamat daripada ESP8266 yang merujuk ke alamat ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita memastikan bahwasanya melakukan instalasi board manager seperti pada sesi-sesi sebelumnya ya. Oke, kita muncul ESP8266 board ya, versi misalnya 27.4. Kita bisa setting menggunakan generic ESP8266 atau di sini ada Wemos D1. Kita bisa setting Wemos D1R1. Kemudian kita menambahkan Firebase library. Dari mana kita mendapatkan? Kita searching ya. Kita searching Firebase Arduino-nya. Jadi di sini kita klik, maka muncul website ini. Kita dapatkan dulu dengan download zip. Nah, setelah kita download, kita bisa cek di folder download kita. Nah, ini ada Firebase Arduino Master. Yang kita lakukan tahap selanjutnya adalah melakukan including library dengan menggunakan file zip.
kita arahkan ke file zip yang tadi kita sudah download, maka dampaknya adalah wifi library dari Firebase ini sudah masuk ke dalam daftar library yang ada di IDE kita. Oke, kita lanjutkan tahapan berikutnya, yaitu memastikan library Arduino JSON itu sudah terinstall di aplikasi IDE kita. Caranya sama, namun kita akan coba manual dengan mengakses manage library. Ya, di sini ada beberapa cara dalam meregister library kita. Tadi dengan add zip atau menggunakan manage library. Kita searching Arduino JSON. Oke. Nah, di sini sesuai dengan petunjuk kita perlu menginstal versi yang 5.13.5. Nah, kebetulan saya sudah install. Di sini hanya ada menu update, di mana memang tersedia revisi terakhir 6.17.3. Tapi kita dapat melakukan instalasi manual sesuai dengan versi tersebut dengan mengklik versinya lalu klik install. Nah, kita ikutin dulu ya teman-teman, sesuai dengan petunjuk yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah kita install, kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan setup Firebase. Nah, bisa kita klik link ini, muncullah, nah kita klik saja ya Pak, teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita muncul. Oke. Nah, ini Firebase web, berbasis web. Kita get start. Nah, kebetulan saya sudah membuat satu project. Nah, namun sesuai dengan runtutan dari tahapan ini, kita akan membuat project baru ya, kawan-kawan ya. Jadi kita akses di sini. Kita di home ya tadi. Kita mulai dari sini aja ya. Kita klik kanan, open link new tab. Dari sini kita get start. Kemudian kita register dulu sebetulnya. Sejak di awal kita register dulu dengan Google Mail kita. Setelah berhasil, maka menu ini akan muncul. Jadi ini sudah saya login ya, sesuai dengan Gmail saya. Nah, ketika kita sudah masuk ke menu ini, maka kita tinggal create project. Nah, saya contohkan di sini adalah ESP826 lab. Oke, saya continue. Kemudian standar saja kita masukkan Google Analytics untuk project ini ya, tanpa berubah. Kita continue. Kemudian kita menggunakan default account for Firebase ya, kita standar saja. Kemudian kita create project. Nah, sambil menunggu kita lihat tahapan di sini ya, enter project ya, seperti ini sesuai dengan perintah. Analitik ini sifatnya opsional. Langkah selanjutnya setelah kita create project adalah create real-time database. Kemudian selanjutnya adalah security role. Nah, kita ikuti, kita sepertinya sudah mulai selesai dalam membuat project. Maka
langkah selanjutnya adalah kita membuat create database, real time database. Oke, saya besarin ya teman-teman. Kita lakukan create database seperti petunjuk yang tadi. Kita pilih servernya di mana. Saya pikir pilihannya cuma 2, sehingga kita cukup menggunakan yang paling atas. Kemudian start in test mode ya. Karena kalau di sini private, kalau test mode ya open, jadi tidak perlu security-nya tidak terbuka sifatnya. Saat ini kita menggunakan ini dulu, kita enable, kita tunggu ya. Kita balik ke sini. Setelah security rule kita setting, maka real time database-nya sudah otomatis terbuat. Nah, untuk selanjutnya adalah kita melakukan coding ya, sesuai dengan library yang ada. Kita menggunakan template-nya demo ya, demo ESP8266. Nah, kita lihat ini adalah standar real time database. Baik, sebetulnya saya sudah membuat contoh sebelumnya, tapi kita akan gunakan database yang baru ini. Oke, kita lanjut sesuai dengan instruksi di sini adalah membuka library yang baru. Maaf, kita membuka sampel daripada Firebase Arduino ESP8266. Kita lihat di sini Firebase Arduino, terus kita klik Firebase demo ESP8266. Nah, di sini masih default kawan-kawan. Kita bisa mulai setting beberapa item di sini. Ini adalah defaultnya adalah set receive. Untuk LED control kita bisa merujuk ke web yang berikutnya. Nah, pada dasarnya saya sudah membuat supaya menyingkat waktu, saya sudah membuat LED control hasil modifan dari file ini. Nah, ini sudah saya buat yang Firebase demo. Nah, ini LED ya. Pada dasarnya sama ya, tinggal beberapa penambahan sintaks dan settingan daripada nanti kita setting ya manual terhadap host dan outnya. Berikut WiFi SSID-nya. Kita lanjutkan di sini ya. Setelah kita buka, maka kita harus set Firebase hostnya dan outdoornya. Nah, dari mana kita bisa dapatkan? Yaitu di real time database ini. Nah, kebetulan saya coba menggunakan apa yang sudah saya buat sebelumnya. Sama sebetulnya. Di sini real time ini adalah project yang lain yang hasilnya sebetulnya sama dengan yang tadi sudah dibuat, tapi ini sudah dilakukan pengetesan ya. Nah, ini yang bedanya di sini aja. Jadi ini masih null. Ini adalah default database-nya yang akan kita coba copy ya. Nah, saya balik ke sini. Pada dasarnya mirip karena ini berdasarkan nama project. Nah, untuk mendapatkan host kita klik aja di sini. Kita copy semuanya. Oke, kita copy yang ini, Ctrl C ya, atau sini juga boleh. Kemudian kita edit yang di sininya. Sebetulnya kita harus cuman mengcopy sampai RTDB sini saja. Oke, nggak apa-apa, kita masukin sini, kita akan edit. Jangan sampai kita memasukkan HTTPS-nya ya. Cukup sampai di sini. Ini juga kita edit, kita delete. Jadi cukup seperti ini hostnya. Lalu outdoor-nya didapat dari mana? Kita lihat. Outdoor-nya adalah kita akses terlebih dahulu
project overview, project setting, service account. Oke. Di sini project overview, project setting. Nah, seperti ini. Kita lakukan pengecekan project setting untuk memasukkan ordernya. Ini kita masuk service account. Oke, lalu klik database secret. Nah, di sini sudah terbuat satu secret. Kita tinggal klik show dan kita copy. Nah, kita copy, kita masukin ke sini. Oke, langkah berikutnya adalah WiFi tentunya ya. Jangan lupa kita menggunakan standar. Saya menggunakan umumnya IndiHome itu kadang-kala agak bermasalah. Maksudnya terblokir beberapa aplikasi seperti Blink. Jadi kita menggunakan hotspot handphone saja ya. Jadi saya gunakan nama SSID-nya, passwordnya ini saya mudahkan saja. Oke. Nah, setelah sudah di WiFi setting dan sebagainya, sebetulnya ini ada beberapa contoh program. Saya akan jelaskan secara singkat ya. Yang pertama adalah connect to WiFi code. Nah, di sini adalah kita mulai men-setting WiFi seperti biasanya untuk mengecek apakah itu terkoneksi atau tidak. Kalau tidak terkoneksi, maka dia akan muncul tidak akan muncul connecting dan statusnya. Nah, seperti ini, connected dengan local IP sekian. Kemudian yang kedua adalah ini adalah di setup ya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini di setup. Jadi ini standar serial bikin 9600 untuk koneksi serial monitor. Kemudian ini adalah standar WiFi. Kemudian Firebase-nya ada satu baris di sini adalah untuk men-setting Firebase-nya, yaitu menggunakan host dan outdoor yang seperti di atas yang sudah kita lakukan. Nah, untuk LED nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, program selanjutnya adalah send receive data. Yang pertama adalah set float value to database. Nah, pada dasarnya program ini adalah membuat data dengan field berjudul number di setting 42, dan ini adalah handling error. Jika kita tidak bisa menulis ke Firebase, maka akan muncul setting number field. Ini set float yang baru ya, ini yang awalnya dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah update float value. Jadi kita mengeset kembali. Jadi ini adalah set dan update. Sintaksnya bersama, memang sama ya, dengan angka yang berbeda. Sama-sama mengupdate data number. Kemudian di sini adalah get float value from database. Artinya field number tadi itu diambil lalu dihapus. Jadi ini adalah memang contoh sintaks sederhana dari demo ESP8266. Nah, selanjutnya adalah set string value to database. Nah, di sini adalah memang hanya mengeset hello world ke data message. Jadi akan nanti muncul data atau field message yang berisi hello world. Kemudian juga ada boolean, ada true or false ya isinya nanti. Diisi truth. Ini adalah mengeset boolean value ke database. Kemudian di sini adalah append a new value to database. Jadi menambah nilai baru untuk dilogkan, artinya dicatat, dilog ya di database tersebut dengan penambahan. Jadi ditambah terus
Oke, ini penjelasan secara umum ya terkait standar daripada demo, example code di demo. Setelah itu langkah selanjutnya sebetulnya upload, namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu lab control. Oke, saya perbesar di sini. Di sini ada contoh lab control. Pada dasarnya kita bisa menggunakan I/O yang mana aja ya, tergantung kita mau setting. Tapi untuk lebih sederhana daripada saya merangkai, saya menggunakan built-in LED yang biasanya ada di ujung ISP tersebut ya, chip ISP yang ada di sini. Jadi saya nggak perlu merangkai untuk lebih sederhananya. Baik, ini adalah rangkaian standarnya ya. Supaya arusnya tidak terlalu besar, kita gunakan resistor. Tapi karena saya pakai built-in, jadi saya tidak perlu merangkai seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah sebetulnya saya akan menjelaskan yang berbeda dari sintaks yang tadi, yaitu yang pertama adalah mengirim sinyal string. Nah, ini berjudul datanya adalah LED status, di mana disetting terlebih dahulu dengan string off. Kemudian ini adalah program untuk mendapatkan string yang sudah tertulis dalam Firebase tersebut untuk diolah lebih lanjut. Dalam hal ini misalnya data LED status pada waktu itu di set off ya, untuk awalnya itu diambil datanya, artinya file status akan didapatkan off juga. Nah, ketika off maka LED turn off. Nah, jadi off besar maupun off kecil ini di OR ya, salah satu. Maka digital write. Nah, kali ini saya hanya menggunakan sebetulnya built-in juga, tapi saya akan refer ke built-in, di mana itu yang digunakan pada WMOS D1R1 adalah nomor 2, di GPIO 2. Nah, jika on ya, jika nanti suatu saat Firebase saya setting on, maka akan kita set on. Tentunya sesuai dengan sesi sebelumnya, khusus untuk WMOS D1 Rev 1 ini itu terbalik. Nah, kita buktikan kali ini, kita ikutin saja seperti ini, dan apakah ketika posisi on LED-nya akan on nggak. Hasilnya nanti kita lihat bahwasanya posisinya off, jadi terbalik. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Kalau kan teman-teman pernah mengakses sesi saya sebelumnya akan cukup paham kali ini terkait LED on, LED off di built-in LED. Oke, dan ini adalah create project seperti tadi kita nggak perlu kita pas instruksi-instruksi ini, dan ini adalah instruksi yang sudah jadi. Tadi adalah penjelasan step by stepnya. Jadi pada dasarnya saya jelaskan kembali di sini apa sih perubahannya, penambahan daripada demo yang tadi yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah define dulu variable file status berupa string, kosong dulu awalnya. Kemudian built-in LED saya set 2, kemudian di setup saya set sebagai output. Tambahan yang lain adalah ketika awal diisi dulu data LED status itu off, artinya akan terupdate ke Firebase dalam bentuk off value-nya. Kemudian ini saya bikin, ini adalah integer. Oke. Nah, ini void loop sesuai dengan tadi contoh yang di atas, maka kita copy paste saja. Kemudian
dengan if on atau on kecil, maka kita nyalakan ini. Jadi kita nggak perlu yang ini ya, kita hapus saja. Kita cukup satu saja. Kemudian ini juga sama, kita cukup satu saja. Digital low saja. Oke, cukup. Jadi perubahannya hanya ini saja untuk mengontrol LED. Cukup mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya kita bisa cek dulu sebelum kita lakukan upload. Saya pikir sudah cukup. Nah, ini menggunakan tadi ya project saya awal, jadi bukan yang baru, tapi tidak ada masalah, kita pakai yang baru juga nggak ada masalah, tapi dipastikan outdoornya adalah yang project yang baru. Itu saja. Nah, kita cek di sini, kembali ke real time database, kita lihat perubahannya. Oke, ini adalah bawaan yang lama ya teman-teman ya. Jadi ada log di sini. Kemudian ini lihat status. Jadi kalau teman-teman bikin baru nih masih kosong. Seperti ini persis. Ini masih kosong. Nah, tapi ini adalah sudah keisi. Kita siapkan untuk proses download ya. Saya setting dulu tim viewernya. Nah, ini adalah extend kamera saya ya, supaya bisa menggambarkan perbedaan dari saya taruh di sini ya. Oke, saya akan upload LED project ini. Saya upload. Oh ya, jangan lupa cek dulu boardnya, connect ke board yang sudah sesuai dengan sekali ini adalah MOS D1R1. Kemudian portnya kita setting COM4. Setelah itu baru kita upload. Oke, kita tunggu sambil kita menyiapkan serial monitor untuk memastikan koneksi daripada waktu startupnya ESP ini itu apakah terkonek ke WiFi. Kita tunggu sampai download ya selesai, baru kita siapkan toolsnya, serial monitor. Oke, kita nah di sini kita menunggu proses koneksi daripada ESP8266 untuk restart ke WiFi. Terconnected, LED turn off. Oke. Nah, ini berhasil, jadi tidak ada handling error. Kalau dia ada error pasti keluar setting number field. Kali ini kita tidak mendapatkan error apapun, dan kita lihat teman-teman ya. Kita lihat begini aja. Kita tutup ini, kita lihat ya. Ini off. LED turn off, tapi di sini on. Betul? Jadi ini kebalik. Nah, untuk message, number, dan truth ini bukan random ya, memang hanya ketulis hello world, false, kemudian 42 berganti dengan 43 dan seterusnya, gonta-ganti, habis 43 balik ke 42, 43 lagi dan seterusnya. Ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita tes di sini. Kita setting on. Apa yang terjadi kalau kita on?
itu artinya mematikan LED built-in-nya menjadi off. Cukup lama memang, karena harus masuk ke Firebase kebaca, baru sintaks itu dieksekusi oleh USB 826. Ini off dengan huruf besar boleh. Ini akan otomatis meng-on-kan LED internal. Cukup lama, mungkin sekitar 3 detik, tergantung jaringan wifi Anda. Saya balikkan lagi, on lagi. Nah, sorry. Oke. Nah, satu yang mungkin cukup terlupa buat teman-teman adalah melakukan editing terhadap fingerprint. Jadi kita akses grc.com fingerprint. Oke. Kemudian kita masukkan firebase.io.com. Jadi tadi ada link webnya. Kita boleh tuliskan tes atau nama project kita juga boleh, terserah. Nah, kita klik finger to print site, maka akan muncul authentic fingerprint yang baru. Nah, ini mau dimasukkan di mana? Kita masukkan ke library ya, teman-teman ya. Jadi standar library itu ada di mana? Ada di dokumen Arduino library. Kemudian kita masuk ke Firebase Arduino Master. Kemudian kita pilih source. Nah, yang diedit adalah http client.h. Kita edit, muncullah notepad ini. Jadi kita gunakan pakai notepad saja. Nah, by default kemarin pada waktu saya baru install itu ini tidak aktif. Artinya seperti ini. Dan ini ada kurungnya, ada namanya /command. Oke. Nah, ini tahun 2019. Jadi kalau kita membuat program ini di 2019, ini adalah fingerprintnya. Nah, kali ini kita cukup menambahkan aja nih yang baru tadi, yang dari website tadi dimasukkan ke sini. Habis itu simpen, save, selesai. Nah, ini apa dampaknya ketika kita tidak melakukan ini? Maka Firebase itu tidak akan terupdate. Nah, seperti yang ada di sini, dia tidak akan muncul. Karena kemarin saya juga udah nyoba seperti ini terus, tidak pernah bisa terkoneksi karena fingerprintnya belum sesuai dengan yang tahun ini. Nah, kita kalau sudah lakukan update, kita bisa dapatkan hasil seperti yang ada di layar. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akhiri sesi kelima. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, dan ini bisa dikembangkan ya untuk pengembangan database, kemudian juga write ke Arduino ke I/O yang ada. Jadi teman-teman bisa melakukan improvement, dan tentunya Firebase ini juga bisa dikembangkan ke web. Artinya untuk visualisasi angka yang sudah tersimpan dalam database ini bisa divisualisasikan di web aplikasi. Tentunya itu akan bisa kita sampaikan di next sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Dan untuk saat ini saya akhiri, dan jika ada komen atau pertanyaan silakan tulis di YouTube channel saya, Febri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di sesi berikutnya.